eh, mengulang pelajaran supaya bisa lebih menjelaskan. Tolong anak kelas 10, saat teman-teman kalian tidak belajar materi ini, saat itulah kalian bisa menang. AC belum sekali. Sudah. AC. Oke, pantas terasa panas. Istri saya sekarang mau hemat uang gitu. Oke, kita coba. Kimia kelas 10, kalau yang hitungan, yang paling penting hitungan itu adalah karena apa? Karena di praktek nanti kalian. Di praktek. Oke, kita ngomong antara campur-campur. Konsentrasi, molar, mol. Ya. Jadi kita coba ini dulu. Yang pertama yang saya ngomong tentang apa itu mol. Mol ini satuan pokok, kita ngomong ya, satuan pokok. Di SMP kita pernah ngomong ada 7 satuan pokok. Satu itu kita ngomong cara hafalnya adalah PMW, kuat karena minum Yakult. PM. Jadi PP itu panjang. Ya, dia ada masa, waktu, kuat arus, intensitas cahaya, kurang satu ya. PMW kuat karena minum Yakult. Suhu. Oh, suhu PM ya, berarti suhu sini namanya. 7 berarti cool, molekul berarti banyak zat. Banyak zat yang kita sebut. Kalau ini satuannya adalah meter, ini satuannya kilogram, waktu sekon, kuat arus ampere. Untuk yang kembali ya, intensitas cahaya adalah kandela. Suhu itu Kelvin. Banyak zat adalah mol. Nah, ini satunya gitu. Jadi yang kita ngomong mol itu adalah satuan pokok banyak zat. Dalam dunia sains ya, kita ngomong. Jadi mol itu adalah, makanya kalau 1 mol, selain kita ngomong rumusnya gitu ya, ini 1 mol adalah 6,02 10 pangkat 23 partikel. Boleh ngomong partikel boleh, atau biji gitu. Makanya kita ngomong banyak zat. Nah, sedangkan rumusnya ini, jadi semua unsur ya, semua unsur yang dalam bentuk atom itu ada kita ngomong massa atom relatif yang kita sebut AR. Kalau molekul, kalau semua senyawa itu ada massa senyawa ya, kita ngomongnya massa molekul ya, molekul relatif yang kita sebut MR. Jadi molekul relatif ini atom relatif. Arti relatif ini artinya dibandingkan dengan berat massa atom C12. Jadi relatifnya itu artinya patokannya adalah atom C12. Jadi atom C12 ini beratnya secara fisika adalah 12, sekian gitu. 1 mol ya, 1 mol. Jadi semua dibandingkan ke dia.
Jadi kalau untuk di unsur atau atom, AR-nya itu ada di tabel unsur. Kamu lihat yang bagian bawah. Jadi kalau misalnya ada tabel unsur ya, misalnya ada di tabel unsur yang tabel gini-gini banyak ya tabelnya ya. Ya, tabel unsur gitu. Misalnya gitu. Tabel unsur yang sini. Nah, misalnya ini xenon misalnya ya. Nah, di sini ada tulisannya itu. Nah, misalnya ini 30. Nah, ini 42. Artinya ini yang kita ngomongin. Artinya apa nih Pak? Artinya 1 mol xenon itu adalah 30 gram per mol. Jadi 1 mol itu adalah 30 gram gitu, ya artinya. 1 mol ya. 1 mol berarti atom xenon itu bisa dihitung ya. 1 atom xenon itu secara fisika dihitung, yaitu menggunakan alat yang namanya, saya lupa pula namanya gitu. Spek apa gitu yang dia bisa, ini orang fisika ya. Jadi kalau secara fisika atom xenon itu bisa diambil 1 biji gitu. Bisa diambil 1 biji. Secara fisika ya, diambil. Jadi kalau misalnya 1 mol kita sepakat 6,02 sepakat 23 bertriliun-triliun ya, saya nggak tahu. Jadi beratnya itu 30 kalau digabungkan, 30 gram itu artinya. Nah, karena kita sudah tahu tentang mol, selanjutnya dengan hukum-hukum kimia, apakah hukum kekerasan masanya, hukum perbandingan volume, hukum kekekalan massa dan lain-lainnya, bahwa kalau ada reaksi dua buah zat ini dalam kondisi normal, nah ini harus kita bikin dalam satuan mol. Ini artinya apa Pak? Yang melambangkan mol itu di sini. Oke, ini sudah sama ya, ini 1 berarti 1, 1, 1. Ini O-nya 2, ini 2, C-nya 1. Pak, mengapa C-nya 1 Pak? C-nya 1 kalau dia sendiri, unsur C ini unsur karbon, bukan gas. Kalau gas, biasanya kalau dia unsur apa? Unsurnya itu pasti ada 2. Kayak H2, O2. Ya. Nah, artinya apa Pak? Kalau ini sudah setara, artinya kalau saya menggunakan 1 mol karbon ditambah dengan 1 mol oksigen akan menghasilkan 1 mol CO2. Ada artinya. Nah, dalam praktek, nah karbon itu apa Pak? Karbon itu artinya ya itu, karbon yang itu artinya yang inti pensil kita, pensil kita itu yang hitam-hitam, itu karbon namanya. Itu karbon. Jadi berapa gram karbon ditambah oksigen dibakar gitu. Kalau ada oksigen ya, ini akan jadi CO2. Nah, berapa gram ditanya? Kan nggak mungkin ya dalam, kalau kita ingin membentuk CO2 misalnya ya di dalam lab gitu, mau membentuk CO2 murni, kita mau bentuk, ini karbonnya itu atau isi pensil itu harus berapa gram gitu. Nah, ini kamu ubah ke gram. Jadi karena ARC itu adalah 12, ini artinya apa? Gram per mol. Artinya apa Pak? Artinya ya 1 mol itu beratnya 12 gram. Jadi kalau begitu, saya harus tambahkan 12 gram. Jadi saya
yang saya letakkan dalam tabung reaksi adalah 12 gram. Ditambah oksigen. Nah, oksigen ada berapa gram? Karena dia itu bentuknya gas, ya udah oksigen masuk ke dalam kantong gitu, terus kamu timbang kantongnya. Gitu loh. Kamu timbang kantongnya gitu. Jadi oksigen itu AL oksigen itu 16. Gitu. Ya, artinya apa? Artinya 16 gram per mol. Air O ya, air O. Karena O-nya ada 2, berarti 2 kali 16. Nah, artinya apa? Kalau saya mau habis bereaksi, tak ada sisa ya. Jadi saya harus ambil 32 gram oksigen. Itu dia. Baru bisa menghasilkan 1 mol CO2. Oke, saya ingin tahu CO2 itu berapa. C berarti 1 tambah 2 O. C 12 tambah 2 kali 16. 32 tambah 12 berarti 44. Oke, ini artinya apa? Berarti CO2 44 gram itu 1 mol. Oke, berarti hasilnya akan 44 gram. Nah, inilah yang muncul di mana ada hukum kekekalan massa. Yang pros itu ya, pros ya, hukum kekekalan massa ya, saya nggak tahu. Tapi yang kita pakai dalam reaksi adalah menggunakan mol ya semuanya. Itu anak kelas 10. Jadi reaksi itu pakai mol. Nanti kalau ditanya berapa masanya, harus kamu ubah ke gram. Nah, untuk mengetahui AR unsur, kamu lihat di tabel tabel unsur. Tabel unsur. Oke, saya selalu mulai dari nol. Oke, ini yang paling dasar ya. Oke, contohnya lagi, misalnya ada C2H6. Misalnya ini. C2H berapa ya? C2H8 deh. Enggak ya, 6 ya. 6 ya. C kalau saya pakai ini berapa? C6 ya, C-nya ya. C2H6 ditambah dengan oksigen. Ini reaksi biasa dan pasti terjadi ya. Artinya dibakar dengan oksigen. Nah, dapatnya apa, Pak? Dapatnya itu adalah CO2 dan H2O. Ini reaksinya gitu. Pak, tahu dari mana, Pak? Ini praktik kimia. Ya, praktik kimia bahwa kalau ada C, ada H, O, berarti dapatnya 2 benda ini. Ya, ini adalah alkana. Kalau kelas 11 nanti kalian belajar alkana tambah oksigen. Nih. Oke, kita lihat. Misalnya saya ngomong. Misalnya kalau saya letakkan ini 30 gram, berapa air yang dihasilkan? Berapa air yang dihasilkan? Berapa gram? Misalnya kita tanya. Berapa gram airnya? Nah, dalam reaksi yang seperti ini, kamu harus jadikan ini mol. Jadi nggak boleh pakai gram, harus jadi bentuk mol. Ingat dulu. Oke, kita coba hitung. 30 gram itu berapa mol? C itu 12, H itu 1. Berarti MR-nya
Tentu 2 dikali C tambah 6 kali H. Sehingga ini C 12 berarti berapa? 24 ya. 2 kali 12 tambah 6 kali 1. 24 tambah 6. Oke, 30 berarti. Apa artinya, Pak? Oke. Artinya C2H6 1 mol itu 30 gram. Artinya. Oke, yang saya letak 30 gram. Saya letak, berarti ini 1 mol dong, Pak. Iya betul, ini 1 mol. Berarti yang kita reaksikan ini harus dalam bentuk mol. Oke, lanjut. Samakan persamaan reaksi ini. Oke, untuk persamaan reaksi yang kelas 10, saya tidak akan ajarkan cara matematika, gitu loh. Tapi kalau mau cara matematika boleh. Oke. Saya akan ngomong ini pakai MTK, misalnya MTK. Kalau misalnya ada yang tak ngerti ya. Oke, pakai MTK gampang. Kamu anggap ini 1 dulu, ini 1. Kamu kasih aja ini 1. Yang lainnya ABC. A, B, C. Yang lainnya ABC. Oke, ini yang bagian kiri, ini bagian kanan. Oke. Letakkan 1 di sini. Berarti C-nya itu ada 2 dong. Berarti banyaknya C-nya 2, H-nya 6. Oksigennya O-nya adalah 2A. 2A. 2 kali A. Oke. Berarti ini akan saya sebut 2 tambah 6 tambah 2A. Sebelah sini. Jadi 8 tambah 2A. Atau saya ngomong masing-masing aja deh ya. Masing-masing aja deh kalau ngomong gitu. Nah, masing-masing deh. Oke, di sebelah sini C-nya ada 2B. C-nya adalah B. C-nya B. H-nya ada 2C. 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 2 kali C. O-nya ada 2 kali B tambah C. Nah, ini C. Ini 1 cuma tak ditulis ya. 1 kali C. O-nya ada 2 biji sini dan sini. 2B tambah C. Oke, berarti bikin persamaan lo. Nah, persamaan kan? Berarti apa? C tandang B. Berarti B-nya berapa? B-nya 2. Ya, dari sini berarti B-nya 2. Nah, yang sini 6 sama dengan 2C. C-nya berarti C berarti 3. Nah, ada yang C yang 3 atau jatuh. Gimana itu? Saya tidak salah ya? C2, mana C2? C1, 2, 6. Udah ada angka. C. B. C sama dengan B. Berarti 2 juga. B ada kena mana? Ada kena O. Ini ada 3, ada O di sini. Yang ini 2A sama dengan 2B tambah C.
C-nya 3, O-nya ada. Wah, kalau gitu nggak bisa ini harus ABC terpaksa. Saya pikir saya menggunakan satunya karena digampang, ternyata nggak bisa. Karena ada 2 terpisah nih. Oke, terpaksa saya pakai ABC. Terpaksa pakai ABCD. Saya kira jadi 1 bisa, ternyata oksigennya ada 2. A, B, C, D. Yaudah, gitu aja deh. Nah, berarti saya ngomong C sini adalah 2A. H-nya adalah 6A. O-nya adalah 2B. C sini adalah C sendiri, C. Waduh, ada hurufnya C ya, susah. Gimana ya? Aduh. Gimana kodenya? Ini ada C pula nih, ada ini. Oke, apa? EF aja lah ya, EF aja deh, EF. EF aja lah, EF. Nah, EF aja deh. Berarti C-nya adalah E. H-nya adalah F, 2F. Terus O-nya adalah di sebelah kanan ya, sebelah kanan. 2E tambah F. Nah, gitu aja deh. Nah. Jadi ada persamaan 2A sama dengan E, 6A sama dengan 2F, 2B sama dengan 2E tambah F. Ini ada persamaan. Kalau mau pakai NT kata biasanya itu repot. Inti saya repot. Saya coba ya. Ini jadi 3A ya. Jadi E dan F jadikan A. Buat dari sini ya. F adalah 3A, E adalah 2A, terus ini 2B. Jadi 4A tambah 3A, 7A, 2B. Jadi kan E ya, saya ganti ya, E-nya saya ganti. Jadi ini saya ganti ke sini. Yang F saya gantikan ke sini. Oke, kita coba. Ingat ya, saya sampai di sini. Oke. Nanti yang ini saya ubah. Ini ada E saya gantikan dengan 2A. F itu adalah 3A. Oke, ini 4A, jadi hasilnya B sama dengan 7/2A. BA harus bilangan bulat. Jadi supaya B bulat, A paling tidak paling rendah 2. Kelipatan 2 ya, kelipatan 2. Apa? Karena dibagi 2. Jadi A itu 2 udah pasti. Kalau A 2, B-nya 7. Nah, kalau dari sini kita tahu bahwa A-nya 2, B-nya 7. Nah, tinggal masuk lah. E itu apa? 2A. A ini 2 ya. Berarti E itu 2 kali 2, 4. Berarti E ini 4. Oke, F itu adalah 3A. Jadi A2, 3 kali 2, berarti 6. Letak sini. 6. Jadi 6, 4, 7, 2. Jadi kalau saya bikin lengkapnya seperti ini.
Ini hanya ilmu dasar kimia, ya, ilmu dasar kimia saja. Pak, kalau tidak mau pakai MTK, Pak? Kalau tidak mau pakai MTK, try and error. Try and error. Jadi, nah, try and error. Ini try and error. Cara selanjutnya. Saya lihat yang sendiri punya. Kayak C terpisah, C sendiri, C sendiri. Kalau O sini kan ada dua, lihat. Sini O nya satu, tapi O nya dua. Saya nggak mau lihat dulu. Saya lihat C nya dulu. Oke, C nya sini, ini C nya ada. Ini pasti saya kasih dua dulu. Karena ini C nya satu ya. Ini C nya satu dan satu. H nya, H nya sini ada berapa tuh? H nya sini 6, H nya sini cuma 2 kali 3. Letakkan 3 di sini. Selanjutnya baru hitung O nya. O nya sini berapa nih? O nya berapa? 4 ya. O nya sini 2 kali 2, 4. Ada 4 O nya ya. Ini berapa? 3 kali ini 3, berarti 7. O nya 7. Nah, sedangkan ini adalah cuma 2, berarti kali 3,5. Supaya 7, supaya ini kan O nya 7 ya. Supaya O kiri juga 7, berarti saya kalau 7 kali kali ini ya. Setelah selesai, nah ini ada pecahan, tak boleh. Nah, karena ada pecahan, saya kalikanlah dengan 2. Jadi ini jadi 2, ini jadi 7, ini jadi 4, ini jadi 6. Nah, sama kan? 2, 7, 4, 6. Itu persamaan reaksi. Untuk menyeimbangkan mol reaksi atau koefisien reaksi. Kita lihat bagian apa unsur-unsur yang sendiri-sendiri. Contoh Ca sendiri. Ya, ada O-nya lihat terpisah, O1 dulu. Bingung. Oke, saya selesaikan C dulu. C-nya saya selesaikan dulu, saya kasih 3. Oke. Terus PO sendiri, sini 2, sini ada 2, cuma di sini 1 nih, ini 1 aja, 1. Berarti ini kasih 2 nih. Kasih 2. Oke, yang sendiri sudah selesai. Oke, yang sendiri sudah selesai. Oke, baru kita jalan yang lain. Cari H. Karena sini H ada 2, tapi H sini ada 1. Nah, kita coba. H sini ada 2H dikali 3, 6. Sini ada 6, berarti 12. Jadi H-nya ada 12. Ada 12. Sini hanya cuma 2. Berarti sini 6 dong. Karena dia ada 12 ya hanya di sini. Nah, baru saya ngecek yang O. O karena sini ada 2, sini ada 2. Kita lihat setara tak? O sini ada 6. O ini ada 8, berarti 14. Kita cek sini O berapa? 2 dikali 4, sini ada 8. Sini ada berapa? 2 dikali 2 kali 3, 6. Oke, 14 berarti. Berarti
ininya adalah 3, 2, 1, 6. Oke, pakai MTK. Pak, mau pakai MTK? Iya, oke. Pak, konsepnya apa tadi? Jadi kalian nanti lihat YouTube-nya. Oke, Herlina, Angelina, yang kelas 10. Apakah betapa susah ya untuk melihat YouTube lagi? Jadi lihat yang terpisah sendiri ya. Contoh CA dengan CA, sini 1, sana 1. Aku lihat dulu CA-nya sini 3, karena sini CA-nya baru 1 ya di sini. 1 tak ditulis, saya kasihkan 3. Satu lagi yang sendiri adalah PO. Ini PO senyawa ion ini, PO4. Sini PO4 ada 2. Berarti PO sini 1, berarti saya kali 2. Supaya imbang PO-nya jadi 4. Supaya PO-nya jadi 2. Jangan dicari satu-satu ya, karena ini PO4 dengan PO4 ini juga dianggap satu senyawa. Satu molekul. Baru cari yang turun lagi. Mungkin yang sebelah sini 2, sebelah sini 1. Ya, kita lihat H sini 1, tapi H sini ada 2. Dua tempat ya. 2 tempat maksudnya ya, bukan 2 gitu, 2 tempat. Kita cek di sini H-nya ada berapa? 2. 2 ada 2 dikali 3, berarti 6 H-nya. Terus di sini ada H-nya juga 6, 2 kali 3, berarti totalnya 12. Berarti kali ini sini H sudah ada 2, berarti tinggal kasih 6. Selanjutnya kamu baru cek O-nya. Nah, O-nya tadi kita cek ya, ternyata kiri kanan sudah sama. Oke, kalau pakai MTK ya. Kalau kalian nggak suka dengan ABC, boleh juga kasih yang kayak saya, yang nggak selesai-selesai kamu. Kasih 1 atau berapa, tapi nanti pecahan ya, jadi saya tidak begitu suka. Biasa anak-anak pakai yang ABC deh. A, B, C, D. Mengapa Pak? Karena nanti ada gunanya di dalam pemahaman matematika ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya, konsepnya yaitu harus bilangan bulat. Ini ada ya soal seperti itu. Oke, berarti saya angkat di kiri. Ini yang kiri, terus di kanan. Pertama saya pakai CA dulu ya. CA gini aja lah ya, biar keren gitu. O-nya, H-nya, P-nya. Udah ya, nggak ada lagi ya. Udah ya, nggak ada lagi ya. Oke. CA. CA di sini A. Wah, ini ada C lagi. C. Lagi lah ya. E lagi ya. F aja ya. Oke. Sebelah kanan CA-nya adalah E. Betul ya? Oke. 3E, sorry, 3E. Ini ada 3 ya, 3E. O. Ini ada dikali ke dalam, ada 2O tambah 4O, 6.
Ini berarti 2 kali 2 dikali A, 2A tambah 4B. H ada 2H 2A tambah 3B. Jadi kalau pakai MTK agak lambat ya. P B saja kalau P sini. Kanan O 8 E 8E tambah F. Ini 1 F. H sini ada 2F. Agak repot ya kalau pakai matematika, makanya saya tidak begitu suka ya. 2F. Nah, P 2E. Jadi sini nggak ada apa namanya ya, angka yang muncul, jadi biasanya kalian kesulitan. Lihat begini aja sudah pusing, apalagi disuruh kerjakan gitu. Nah, kalau nggak suka, kalian boleh ganti. Pak, ganti gimana Pak? Ya udah, campuran aja deh. Kalau saya campur aja deh. Sini ada pasti ini harus ada 3 di sini. Saya kasih ini otomatis harus 3, sehingga ada angka ini. Nah, saya kasih 3. Jadi nggak usah semua ABC. Kalau nih, berarti sini jadi 3, sini jadi 6, sini jadi 6. Nah, jadi gitu lah. Nah, kalau gini kan lebih enak gitu kan. Jadi saya kasih gabungan aja ya, saya pakai gabungan. Lihat salah satu yang 1, nah berarti sini harus ada 3. Jangan dikasih 1 ya, lihat 1 aja. Yang sendiri. Sehingga tadi enak kalau gitu. Nah, kalau sini udah selesai nih, berarti E-nya, berarti ini 3 sama dengan 3E. Berarti E itu 1. Nah, ini E1 nih, udah ketahuan E1 ini. Jadi E1. Lebih cepat. Nah, kalau E1 beda Pak dong, betul nggak? E-nya 1, ini B sama dengan 2E. Ya, 2 kali 1, berarti B-nya adalah 2. Berarti sini 2 nih. Saya nggak tahu sih 2 tadi nggak sih, saya nggak tahu. Saya nggak tahu tadi, saya udah lupa. Jadi ini, jadi B dan E sudah tahu. Lah, berarti ini tahu dong jadinya. Berarti 6 tambah 4 kali B, B-nya 2, sama dengan 8, E-nya 1, tambah F. Berarti ini berapa? 14 ya? 8. Nah, berarti F-nya berapa? 6 berarti. Oh, berarti sini 6 berarti. Ya udah selesai. Udah selesai gitu. 6, 1, 2, 3. Tadi berapa? Saya nggak tahu. Betul. Jadi di hibrid aja, gabung aja. Lebih mudah. Hibrid apa Pak? Cari yang ini sendiri-sendiri. Terus ini sudah ada 3 nih. Ini baru 1. Nah, ini saya langsung kasih 3 saja. Kasih 3. Yang lainnya baru B, E, F. Nah, terserah. Nah, ini akan lebih mudah. Jadi kalau ada garam gitu ya, garamnya NaCl, saya mau masukkan 200 gram di dalam 1 liter. Ini garamnya memiliki kekentalan berapa? Kekentalan di dalam kimia kita ngomong air garam ini, air garamnya berapa sih keasilannya? Nah, kayak gitulah.
tingkat keasilannya atau kekentalannya itu kita boleh ngomong dalam molaritas. Molar itu apa? Molaritas itu adalah ini molaritas. Sorry ya, ini molnya saya salah ya. Molnya harusnya sini. 200 gram bagi 58,5 gram. Dapatnya 3,42. Ini mol ya, mol. Karena molaritas adalah mol zat per 1 liter. Baru 3,42 bagi 1 liter. Dapatlah ini. Jadi saya akan bikin yang ini. Sekarang kita ngomong ini. Yang ini nanti lain kali. Pelan-pelan. Nah, sekarang saya balikkan. Kalau saya mau NaCl, ini 1 liter, airnya ya, air 1 liter. Berapa harus saya masukkan NaCl supaya dapat larutan 0,1 molar garam atau larutan garam dengan kekentalan 0,1 m. Oke, lu boleh bikin manualnya ya, nggak usah terlalu rumus gitu ya. Oke, ini apa artinya ini? Apa artinya ini? Artinya 0,1 mol NaCl dalam 1 liter air. Ya udah tahu kan? Berarti kamu butuhnya cuma 0,1 mol NaCl. Ya udah gampang. Mol itu apa? Mol itu adalah massa bagi ml. Yang kita mau ada 0,1. Nah, massanya ini yang kita mau cari. ml-nya adalah 58,5 ml-nya ini. Ya udah tinggal kali ini massa yang kita butuhkan adalah 0,1 dikali 58,5. Berarti 5,85 gram. Massa NaCl. Ya udah, berarti kamu tinggal masukin, kamu timbang 5,85 gram garam, lu letak, lu aduk. Ya udah, dapat nanti air garam 0,1 molar. Nah gitu. Oke, jadi saya ganti tadi ya. Sekarang saya mau buat hanya 200 0,2 ya 0,2 liter aja, bukan 1 liter. Sedangkan arti dari 0,1 yang kita mau itu adalah 0,1 NaCl dalam 1 liter. Artinya begini, sedangkan air kita ini nggak 1 liter sekarang. Air kita ini nggak 1 liter, jadi air kita nggak 1 liter lagi. Kita mau bikin yang airnya ini hanya yang 200 ml atau 0,2 liter. Ya udah, 0,2 liter. Nah, ini berapa mol yang kita butuhkan? Gitu aja. Jadi yang kita butuhnya itu untuk garam NaCl yang butuh itu berapa mol ya? Ya udah, tinggal kali silang. Ya, tinggal kali silang. Berarti 0,1 kali 0,2 0,02 berarti mol NaCl. Ya udah, kita butuh 0,02. Ya ini udah ganti ini 0,02. Nah ini kali tinggal 0,02. Berarti ini tinggal 1 7 10 1, 2, 3. Berarti ini. Oke, berarti 1,07.
gram. Karena kalau 0,1 M itu artinya dalam 1 liter. Sekarang airmu bukan 1 liter, 0,2 liter. Berarti berapa mol? Ternyata 0,02 mol. Ah, ini 0, ini mol siapa apa? NaCl. 0,02 mol itu berapa gram? Dibalikkan lagi kan? Karena ini artinya apa? Nih, NaCl ini 58,5 gram per mol. Per mol. MR-nya. Oke, berarti tinggal ya 10 apa ya? 1 ya, cuma 1 ya, betul ya? Kalinya betul ya? 1,1. Hah? 1,1. 1,17 ya? Oh. Katanya 1,7 katanya. Jadi cuma 1 gram lebih sedikit, aku campurin, dapatlah molarnya yang 0,1 molar. Dan ini yang biasanya lakukan seperti ini, misalnya apa ya? Kalian belajar dari dokter atau suster atau banyak atau ahli apa namanya tanaman untuk mengganti cairan. Kalau misalnya ya di dalam dokter misalnya orang itu di desa, orang itu mencret disentri kenanya, kalau nggak dikasih larutan ion dia mati lemas. Nah itu butuh kekentalan air garam yang berapa? Kalau tidak ada obat yang kita ngomong apa nama itu infus ya, tidak tersedia, kamu harus bikin sendiri larutan garamnya. Kekentalannya berapa? Oh ternyata kekentalan air 0,1 molar. 0,1 molar, sedangkan kamu mau bikin hanya setengah liter. Nah, kamu harus masukkan berapa gram garam yang kamu letak. Lebih, orang itu mati nanti. Kurang, nah mati juga karena nggak cukup elektrolit. Dan ini kan harus dikuasai. Dan ini yang biasanya suster, dokter yang tidak ngerti kimia gitu ya. Nah itu ya mereka jadinya kan hafalan. Kalau mereka nggak hafal, udah mati mereka itu berarti. Nggak bisa bikin lagi. Kita tahu kalau hafal pasti bisa lupa. Mereka cari internet tabel, yang sudah ada tabelnya gitu. Oke, saya rasa ini cukup jelas. Tolong videonya dilihat terus. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, Herlina masih belum lihat. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya sebut nama Herlina. Oke, kalau mau berubah nasibmu menjadi lebih baik, sekarang merubahnya. Oke, bye-bye. Terima kasih.